Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan perjuangan Nelson Mandela dalam melakukan rekonsiliasi di negara Afrika Selatan setelah dirinya terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan warga kulit hitam Afrika Selatan sedang bersukacita karena salah satu pejuangnya dibebaskan dari penjara setelah menjadi tahanan politik selama 27 tahun di Robben Island. Di sisi lain, warga kulit putih tidak senang dengan bebasnya Mandela, bahkan tak sedikit pula yang ketakutan karena khawatir warga kulit hitam akan balas dendam pada mereka setelah apa yang mereka lakukan pada warga pribumi atau kulit hitam. Kebahagiaan warga kulit hitam terus berlanjut ketika digelar pemilu pada tahun 1994. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya warga kulit hitam boleh memberikan hak suaranya. Karena selama rezim apartheid berkuasa, warga kulit hitam tidak boleh ikut pemilu dan selalu didiskriminasi. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Hal tersebut sangat membuat warga kulit putih semakin ketakutan. Itu dibuktikan dengan banyak staf presiden dari kalangan kulit putih yang mengundurkan diri. Sebagai pemimpin yang besar, Mandela lalu mengambil sikap dengan mengatakan pada stafnya, jika kalian tidak bisa bekerja dengan pemerintah yang baru, dia tidak bisa melarangnya. Namun, jika kalian mengundurkan diri karena takut, maka itu janganlah kalian lakukan karena saya adalah presiden untuk semuanya, negara yang multiras. Dan Mandela juga mengatakan masih membutuhkan staf dari pemerintahan lama. Tak hanya itu, Mandela juga masih menugaskan pas pampres dari warga kulit putih. Mandela memerintahkan kepada Kolonel Jason, komandan pas pampres yang kebetulan berkulit hitam, agar dapat bekerja sama dengan mereka. Selain itu, dia juga memerintahkan kepada semua pas pampres untuk selalu senyum dan berbaur pada masyarakat. Mandela selalu menyerukan rekonsiliasi untuk masyarakat Afrika Selatan. Dia rajin menghadiri kegiatan masyarakat, termasuk menonton pertandingan rugby antara Afrika Selatan yang berjuluk tim Springbok melawan tim Inggris. Namun sayang, tim Afrika Selatan dibantai oleh tim Inggris. Kejadian ini menuai kecaman dari masyarakat, bahkan karena hal itu, pihak Komite Olahraga Afrika Selatan akan melakukan reformasi di timnas rugby, termasuk akan menggantikan julukan, simbol dan warna gold and green sebagai warna kebanggaan timnas rugby, karena mereka menilai itu adalah warisan rezim apartheid. Mendengar informasi itu, Presiden Mandela bergegas untuk menghadiri Kongres Komite Olahraga Afrika Selatan yang sedang berlangsung. Ketika keputusan akan disahkan, Mandela datang dan meminta agar tidak gegabah, karena jika itu dilakukan akan menyakiti warga kulit putih, mengingat Springbok adalah kebanggaan warga kulit putih dan akan memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Mandela malah meminta agar semua warga bersatu untuk mendukung tim negaranya. Selain hobi olahraga, Mandela juga pengagum seni. Dia seringkali menggunakan batik dalam kegiatan kenegaraan dan pesta. Sementara itu, Sekretaris Presiden yang bernama Brenda merasa heran mengapa dari berbagai masalah yang ada seperti ekonomi, kemiskinan, dan kriminalitas, Mandela lebih fokus pada olahraga rugby. Mandela mengatakan jika itu dia lakukan demi terciptanya rekonsiliasi di tengah masyarakat, karena rekonsiliasi adalah salah satu modal untuk membangun karena tercapainya kestabilan sosial politik. Melalui event olahraga, diharapkan semua hal itu dapat tercapai, apalagi tahun depan Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby. Usaha Mandela untuk melakukan rekonsiliasi sangat keras. Dia mengisi kegiatannya dengan sangat padat baik di dalam maupun luar negeri. Hingga suatu ketika Mandela sakit karena kelelahan. Setelah beliau beristirahat, Mandela membaca berita jika pelatih timnas rugby Afrika Selatan telah dipecat karena berkali-kali mengalami kekalahan, tapi pihak komite masih mempertahankan sang kapten tim bernama Frans Pienaar. Mandela kemudian menelpon Frans Pienaar dan mengundangnya minum teh di istana kepresidenan. Frans Pienaar ditemani oleh istrinya menghadiri undangan tersebut. Di istana, Frans Pienaar disambut dengan hangat oleh Pak Presiden. Pak Presiden menanyakan filosofinya tentang kepemimpinan dan siapa yang menginspirasinya dalam bertanding. Mandela mengatakan jika negara ini sedang butuh inspirasi agar negara ini bangkit,
Mandela juga mengatakan ketika di dalam penjara dia terinspirasi oleh puisi yang berjudul Invictus pada zaman Victoria yang berarti tak terjajah dan menang. Selepas pertemuan itu, Frans Pienaar baru tersadar jika itu adalah kata-kata simbolik yang berarti tim Springboks harus menang dalam Piala Dunia. Presiden Mandela kemudian memanggil manajer tim dan melakukan kajian olahraga rugby. Kemudian Pak Presiden juga memerintahkan agar Springboks keliling negara untuk mengajari anak-anak daerah bermain rugby guna menggalang dukungan dan simpati dari masyarakat agar semua warga mau mendukung mereka dengan semboyan One Time One Country. Dan acara tersebut disiarkan di televisi sehingga Mandela dan kabinetnya dapat menonton dari istana. Perhelatan Piala Dunia Rugby dimulai. Sebelum sesi latihan dimulai, sang kapten membagikan lirik lagu kebanggaan rakyat Afrika dan menyanyikannya sebagai penyemangat. Namun para pemain yang kebanyakan warga kulit putih menolak menyanyikan lagu tersebut karena sentimen ras belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, Mandela sangat mendukung timnas rugby Afrika Selatan. Dukungan itu dia berikan melalui televisi. Bahkan dia juga menyempatkan untuk hadir ke pusat latihan timnas untuk menyemangati para pejuang olahraga itu. Mandela pun dihadiahi topi kebanggaan Springboks yang membuat Mandela sangat tersanjung. Tak lupa sebelum pergi, Mandela juga memberikan sajak yang selalu menginspirasinya berjudul Invictus, karya William Ernest yang berarti tak terjajah dan tak terkalahkan kepada sang kapten sebagai penyemangat. Perjuangan timnas Afrika Selatan menuai hasilnya. Mereka sanggup mengalahkan lawan-lawannya hingga mencapai semifinal. Kemudian di tengah sesi latihan mereka, Mandela mengajak para pemain berwisata di Robben Island, tempat di mana Mandela ditahan selama 27 tahun dan tempat itu sekarang telah berubah menjadi objek wisata. Di sana Frans Pienaar tertegun melihat kamar tahanan Mandela. Dengan tempat sekecil itu, dapat melahirkan pemimpin besar yang sanggup memaafkan orang-orang yang menyakitinya, serta merangkul mereka untuk maju bersama. Lalu Frans teringat dengan sajak yang diberikan oleh sang presiden, bahwa kita akan selalu bisa melewati tantangan meski peluang sangat kecil. Masalah hasil Tuhan telah menentukan, tetapi kita harus berusaha dan menentukan jalan. Selanjutnya pertandingan semifinal dilakukan. Tim Afrika Selatan berhasil mengalahkan Prancis dan berhak melaju ke final. Hasil demikian membuat semua orang senang karena itu di luar dugaan. Saat final nanti, Afrika Selatan akan berhadapan dengan Inggris atau Selandia Baru, tergantung siapa di antara mereka yang menang. Dalam pertandingan itu, Selandia Baru tampak mudah membantai Inggris. Tim Selandia Baru yang berjuluk All Black itu menjadi momok yang menakutkan bagi Afrika Selatan. Apalagi dalam tim All Black terdapat pemain tinggi besar dan lincah yang sulit dikalahkan. Sementara itu, para pemain tim Afrika Selatan tetap berlatih agar tetap prima hingga hari pertandingan final pun tiba. Para masyarakat berbondong-bondong ke stadion untuk mendukung tim kesayangan mereka. Para masyarakat lain juga telah bersiap menonton dan mendengarkan melalui televisi dan radio baik di rumah, kafe maupun di jalanan. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju untuk mendukung tim Afrika Selatan. Tak peduli ras, golongan, umur, dan warna kulit mereka. Pak Presiden juga memerintahkan pilotnya untuk menerbangkan pesawat di atas stadium dan bertuliskan Good Luck Box untuk menyemangati tim Springboks dan sukses membuat riuh penonton. Setelah itu, Mandela masuk stadion dan menyalami semua pemain tim. Pertandingan pun dimulai. Springboks menggunakan taktik bertahan. Meskipun demikian, mereka tetap kebobolan 3-0 pada babak pertama. Drama permainan terus berlanjut hingga akhirnya tim Afrika Selatan dapat menyamakan kedudukan menjadi 3-3 yang membuat situasi semakin tegang. Kondisi ini sampai pertandingan usai hingga diadakan adu penalti. Melalui tendangan Jose Ranski, akhirnya tim Afrika Selatan menang di Piala Dunia Rugby. Para supporter turun ke jalan merayakan kemenangan tim kesayangannya sekaligus negaranya. Tak hanya itu, semua warga bersatu merayakan kemenangan bersama. Tak ada lagi rasis, dikotomi, dan polarisasi. Sekarang mereka telah bersatu menjadi warga Afrika Selatan. Dan usaha Mandela untuk melakukan rekonsiliasi berhasil.
Mandela pun sangat bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang diberikan. Seperti itulah kisah perjuangan Nelson Mandela dalam melakukan rekonsiliasi di negara Afrika Selatan setelah dirinya terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Pemimpin negeri yang baik hati, siap menjalankan amanah dalam janji sumpah abadi. Menyusun strategi untuk membangun kemajuan negeri, jauh dari korupsi, tak ada intimidasi, mencintai rakyat sendiri tanpa membeda-bedakan setiap generasi, karena pemimpin yang baik hati akan menjadi inspirasi dengan segumpal prestasi. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.